Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel Cuan-Cuan Saham di analisa teknikal dan bandarmologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Rabu 29 September 2021, hari yang sangat lucu sekali. Saya sampai ke Gojek juga. IHSG-nya bagus, beberapa saham juga bagus-bagus. Ya, itulah. Nanti kita akan mengasah IHSG yang ganteng sekali. Berarti view saya pun juga apa ya, saya kemarin punya view kurang bagus, tapi malah ternyata hari ini ganteng sekali. Ya itulah dia, harus punya view bagus dan view jelek. Biasanya viewnya bagus mempersiapkan view jelek, malah ini viewnya jelek, sekarang malah viewnya bagus. Itulah saya merasa tergojek hari ini. Seperti biasa, nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik. Buat teman-teman yang mau kasih tip support atau donasi buat cuan-cuan saham, bisa caranya tinggal klik link sosial base di deskripsi, yang teman-teman bisa kasih tip, support, donasi, dan juga pesan pribadi untuk saya. Dan juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe, karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya, karena akan ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Nah, langsung aja seperti biasa kita akan ke transaksinya dulu, yang hari ini cakep sekali. Ini benar-benar IHSG melawan kodrat. Mau dilihat dari teknikalnya, mau dilihat dari bursa luar negerinya, harusnya tuh jatahnya merah hari ini, tapi nggak tahu ya. Ini saya juga kayak wah, benar-benar kegocek hari ini. Hari ini transaksi 13,9 triliun, masih bagus ya. Dengan pergerakan asing hari ini net buy besar sekali, 1,69 triliun. Di pasar reguler cuma 682 miliar. Yang besar sekali ini di pasar negosiasi itu sampai 1,01 triliun. Itu saya nggak tahu saham apa yang ditransaksikan di sana. Barangkali teman-teman ada yang tahu, bisa info, komen-komen aja. Lalu ke saham-saham yang dibeli asing dulu aja kali. Ada BBCA 290,7 miliar, lalu ada Unity Tractor 108,5 miliar. Setelah itu ada Astra. Nah, ini Astra sesuai analisa kemarin ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang hari ini ngambil, udah happy cuan lah. Ini baru mulai ini Astra ini. Besok masih lanjut lagi, jangan di TP dulu, nanti saya cek lagi deh. 87,9 miliar. Lalu ada SMGR. Nah, SMGR ini juga sama ya. Kemarin kita bahas SMGR ya, yang semen-semenan ya, SMGR kemarin kita bahas, kemarin saya bilang menarik, hari ini akhirnya rebound dengan resiko yang kecil. Lalu ada Bukalapak 41,4 miliar, Telkom 38,3 miliar, Japfa, ini poultry juga cakep juga 19,55 miliar, lalu PTBA 22,3 miliar, Bank BNI 17,7 miliar, dan Akra 12,1 miliar. Masuk ke saham-saham yang dijualin asing, ada Antam 67,6 miliar, ITMG 28,7 miliar, Bank BRI 25,6 miliar, Ace Hardware 13 miliar, MSIN 8,1 miliar, HIL 7,2 miliar, Cepin 6,8 miliar, Tower 4,8 miliar, Era 4,6 miliar, Excel 1,7 miliar, dan INDF 494 juta. Asik, beda sendiri. Oke, langsung aja. Sebelum kita masuk ke teknikal, ada pengumuman lagi buat teman-teman yang kemarin sudah daftar grup cuan-cuan saham untuk Oktober. Silahkan dicek emailnya. Hari ini sudah mulai saya emailin, tadi sore tepatnya sekitar jam 3 ya. Saya sudah mulai kirim email ke semua yang sudah daftar. Untuk yang merasa belum dapat emailnya, saya minta tolong bisa hubungi cuan-cuan saham melalui DM Instagram @cuan-cuan-saham. Jadi buat teman-teman yang kemarin merasa sudah daftar, sudah berhasil daftarnya, tapi belum dapat email, bisa DM Instagram cuan-cuan saham. Nanti bakal saya layani di sana. Seperti itu. Nah, langsung aja masuk ke teknikalnya IHSG. Melanjutkan kemarin ya, ini saya masih agak apa ya, agak geli juga hari ini saya ke Gojek ini. Saya kira juga waktu pagi-pagi drop terus dia rebound, itu saya kira dead cat bounce, membuat lower high terus drop dalam. Tapi itu pagi-pagi saya tinggal mandi, selesai mandi itu ya, IHSG udah higher high gitu. Itu benar-benar kayak wah, ini tumben strong bursa kita ya. Kita ngelihat semalam bursa US-nya pada drop dalam, bahkan sampai 1%-an lebih. Terus juga tadi pagi bursa bentar.
Tadi pagi juga bursa ini Tokyo pun juga closingnya 2% ya. Tadi pagi udah drop dalam regional. Tokyo turun 2,2 persenan, Shanghai 1,83%, Singapura juga minus. IHSG-nya malah kuat dan bagus dan inflow asing. Ini nggak tahu ini. IHSG ini agak bermasalah kayaknya. Unpredictable lah. Tuh, tapi tetap masih bisa kita lihat potensinya kok. Menarik sebenarnya ya. Kemarin saya bahas support IHSG itu 6120, lalu 6100, lalu 6050, 6020, terus 6000. Nah, hari ini IHSG masih tertahan di area 6100. Walaupun low-nya sampai 6086 ya. Saya juga tadi lihat, wah ini 6100 sudah jebol nih, siap-siap turun dalam. Tapi ternyata dia malah rebound. Saya kira retest 6120, tapi ternyata membuat higher high dan malah closingnya bagus sekali. Tuh. Sekarang IHSG kembali ke 6162 di area resisten lagi ya, seperti kemarin waktu di sini 24 sama 27 September ini IHSG ada di area resisten. Yang artinya ya berada di harga termahalnya lah untuk saat ini, untuk resisten saat ini ya, untuk resisten yang ini. Itu artinya apa? Chance untuk breakout ada, tapi chance untuk turun juga ada. Tuh, tinggal kita lihat ini masa penentuan. Biasanya sih kalau misalkan di saham ya, udah posisi kayak gini saya tinggal pasang trailing stop gitu. Kalau misalkan dia turun saya take profit, tapi kalau misalkan dia breakout hold. Nah, kita lihat dulu IHSG besok hari Kamis ya. Harapan saya sih nggak PHP naiknya hari ini. Dia bisa lanjut naik bahkan breakout terus bullish untuk juga kejemput di bulan Oktober ya. Kita mulai siklus bulan Oktober. Nanti untuk teman-teman yang join grup cuan-cuan saham bulan Oktober nih, cari cuannya enak ini, pilihan sahamnya lebih banyak. Nggak kayak waktu sideways kemarin ya. Yang pasti tuh, kalau misalkan IHSG berhasil breakout bakalan bagus sekali. Breakoutnya mungkin kalau dia sudah closing di atas 6170, itu bakalan bagus sekali. Tapi kalau misalkan ternyata besok IHSG tidak bisa breakout dan malah melemah, banyak supply di sini, lalu dia turun, ya bakal kita lihat di support mana dia bakal rebound. Supportnya sama, terdekatnya 6120, lalu setelah itu 6100. Hari ini ternyata juga tertahan dari EMA 200 ya, walaupun sebelumnya sempat kurang di respect. Ini EMA 200. Kalau dilihat ke belakang sebenarnya EMA 200 ini di respect sama IHSG, tapi beberapa hari ke belakang IHSG sering kayak jebol, masuk lagi, terus di sini juga jebol, masuk lagi, di sini bahkan closing di bawah, terus tapi ini di sini masuk lagi. Dan hari ini EMA 200 menahan penurunan IHSG juga. Sempat ada shadow ke bawah, tapi sudah rebound. Keadaannya sekarang ada di resisten, tapi flow-nya bagus sekali, blue chip bagus sekali, dan arahnya tuh lebih ke atas. Jadi ketika ada merah itu bukan waktunya meninggalkan bursa, itu enggak. Ketika ada merah saat ini itu adalah kesempatan untuk buy. Tuh, nanti ketika IHSG udah bullish jalan, bakalan cakep juga IHSG ini. Tuh, jadi posisi sekarang ada di resisten, tinggal kita lihat aja apakah dia berhasil breakout atau besok dia bakal melemah. Kamis Jumat kita lihat kepastiannya. Harusnya Senin sudah bakalan kelihatan. Kalau misalkan IHSG breakout ya bagus, tapi kalau misalkan belum berhasil breakout, nah nanti kita lihat koreksinya sampai mana. Seperti itu. Cakep sekali IHSG hari ini. Harus tepuk tangan ini. Berbeda, lain dari yang lain, atau mungkin bisa juga ya karena pasar negara maju pada kurang bagus dengan isu-isu ekonomi. Nah, uang mulai lari ke pasar berkembang pun bisa juga ya. Ini misalkan saya kasih contoh US pada melemah dalam, terus ini juga ada Tokyo juga melemah dalam, Jepang ya. Dan siapa tahu karena di sana masih kurang bagus ya, kurang kondusif, terus uang lari ke emerging market, pasar berkembang ya bisa juga malah jadi berkah buat kita. Seperti itu. Yang penting kita lihat teknikalnya aja. Cuman satu hal yang pasti, inflow asing sangat bagus. Tuh, logika simpel aja. Kira-kira kalau misalkan barangnya blue chip kita dibeli terus itu mau bullish atau mau bearish itu udah kelihatan kok di situ. Tinggal kita tunggu waktunya aja. Seperti itu. Yang penting sama, batasi resiko. Mau IHSG bullish, mau IHSG sideways, mau bearish, tetap batasi resiko, jaga modal dan jaga psikologisnya. Untuk supportnya bisa digunakan patokan tadi. Untuk resisten saat ini di resisten. Tinggal kita lihat, Kamis harusnya udah menentukan arah juga. Kamis menentukan arah, Jumat menentukan arah, Senin konfirmasi.
itu. Mungkin ya kalau misalkan memang IHSG mau bullish, skenario nya kayak gini. Besok dia breakout, Kamis breakout, terus habis itu Jumat dia retest. Nah, nanti Senin dia jalan. Itu kalau misalkan IHSG mau bullish sekarang ya. Tapi kalau misalkan masih belum, ya udah, Kamis turun, Jumat turun, sampai nanti ada pantulan di supportnya. Seperti itu. Menarik, flow-nya nggak bisa berbohong. Flow asing tuh, teman-teman kalau ngikutin konten cuan-cuan saham atau ngecek sendiri ya, setiap hari flow-nya bagus. Dan yang diambil adalah saham-saham blue chip kita. Itu kan yang bobotnya berat bisa menggerakkan IHSG. Seperti itu. Oke. Itu untuk IHSG. Lanjut kita akan masuk beberapa saham pilihan. Mungkin kita mulai dari yang dijualin asing dulu aja. Kita mulai dari Antam. Nah, seperti biasa karena kita ngecek Antam, kita akan buka nikelnya dulu. Ya. Nah, ini chartnya nikel nih agak rusak di Stockbit nih, nggak tahu kenapa nih. Kita pakai investing aja. Karena terakhir ya, kalau yang saya lihat itu nikel itu dia jebol dari uptrend channelnya, tapi belum membuat lower low. Jadi untuk saat ini trennya nikel ini masih sideways. Uptrendnya sudah mana nikel nih? Uptrendnya sudah jebol, tapi belum membuat downtrend karena belum lower low. Jadi dia masih sideways. Nah, kita lihat apa yang terjadi dengan nikel sekarang. Oke, saat ini nikel ada di support kuat ya. Ini mungkin saya nggak bisa ngechartnya, tapi sekarang dia ada di support lagi. Ini penentuan sebenarnya dan sudah ada candle yang cukup menarik tanggal 29 hari ini ya. Ini ada doji. Kalau misalkan besok nikel hijau, besok pagi atau besok malam, saya nggak tahu jam bukanya nikel tuh jam berapa. Kalau misalkan nikel hijau, saya rasa dia bisa reversal dan malah ada pattern morning star turun, doji, besok hijau. Nah, lusa lanjut naik, itu morning star seperti itu. Ada potensi melihat keadaan tren apa ya, tren kendaraan kita juga mengarah ke kendaraan listrik dan lain sebagainya, itu bakalan jadi apa ya, sumber bahan bakar yang baru lah, itu bakal tinggi lah intinya, demandnya ada demand yang tinggi. Tapi kalau misalkan ternyata nanti nikel jebol di sini ya 18.300-an ini, lebih baik exit dulu aja karena dia konfirmasi membuat lower low, dan ini juga bisa juga dia head and shoulder ya. Ini shoulder kiri, lalu ini head, lalu ini shoulder kanan tuh. Jadi untuk sekarang sebenarnya enak kalau misalkan kita mau trading ya keadaan kayak gini nih di nikel, walaupun saya nggak trading komoditas ya. Resikonya kecil, harga termurah. Kalau rebound kita dapat harga paling bagus, kalau jebol cut loss-nya cuma pendek doang. Seperti itu. Nah, jadi lebih baik kita tunggu dulu aja nikelnya. Semoga aja kabar baik bisa mempengaruhi saham-saham nikel kita. Tuh. Pasti besok juga udah kelihatan bentar lagi nikel ini. Nah, kembali lagi ke Antam. Tuh kenapa saya bahas nikel, karena menurut saya sih saham komoditas itu katalis terbesarnya harga komoditasnya ya, dan beberapa saya memperhatikan memang kayak gitu cara mainnya, apalagi untuk nikel ya, mereka merespon harga komoditas itu cepat meresponnya tuh. Oke, masuk ke Antamnya. Candlenya cukup menarik, sudah ada pantulan, volumenya tapi masih kecil. Setidaknya hari ini udah ada pantulan lah dari area supportnya dia. Ini kan 2250 support ya. Dia di sini mantul walaupun support minor. Lumayan kuat sih. Di sini dia mantul, di sini dia mantul, di sini dia mantul, dan sekarang dia mantul lagi candlenya. Harusnya kalau misalkan memang terkonfirmasi ya, besok bakalan hijau Antam karena hari ini barusan turun. Rumus simpel dari support resisten ya, konsep dasar ketika kena atap ya dan gagal breakout ya dia bakalan turun. Ketika kena lantai atau support dan gagal breakdown ya dia bakalan naik, seperti itu. Hari ini candlenya sudah konfirmasi. Nah, harusnya sih besok lanjut kalau nggak ada yang aneh-aneh. Jadi semoga aja nikelnya juga sesuai ya. Ini bentuknya pun juga sama Antam ini. Walaupun kemarin nikel uptrend ya, tapi Antam masih sideways. Ini sekarang juga Antam calon-calon double bottom juga. Nikelnya juga sama. Tuh, nanti kalau misalkan nikel bisa comeback, bahkan dia break high lalu naik, Antam pun juga bisa bagus. Cuman yang jelas kalau menurut saya ya, nikel itu demand-nya bakalan tinggi melihat tren mobil listrik kita ke sana. Tinggal kita lihat aja nanti realisasinya. Seperti itu. Untuk yang punya barang di atas atau nyangkut mungkin ada potensi bisa kejemput ya. Resisten Antam tuh di sini sekarang sekitar 2400 itu. Kalau misalkan besok dia lanjut, resistennya di 2400 sampai 2430-an.
di sana tuh resistennya. Tapi kalau misalkan bisa breakout baru ganteng, bisa apa ya, potensi bikin higher high lah tuh. Untuk supportnya jelas dimana dia mantul ya, sekitar 2250-an tuh supportnya, dia sampai 2300 lah, itu masih area support. Jadi kita lihat aja, harusnya sih sekarang harga murah ya untuk si Antam ini. Oke, kalau kita lihat juga ada calon potensi reguler bullish divergent kalau misalkan sampai golden cross ya, karena di sini harganya, ini saya hilangin dulu aja biar nggak penuh. Di sini harganya dia ke samping, ini dia ke samping, tapi indikatornya kalau misalkan dia golden cross akan ke atas, itu nanti ada yang namanya regular bullish divergent. Untuk target divergentnya di sini sekitar 2600-an ini. Tapi kalau misalkan dia berhasil breakout baru bagus. Kalau kita lihat Harum udah breakout ya, tapi dia mulai meninggalkan nikel dan kembali ke batu bara. Lucu Harum itu emang, dia proxy nikel, proxy batu bara, nikel ngebut dia ikut ngebut, batu bara ngebut dia ikut ngebut, tapi gak ikut koreksinya. Tuh. Jadi untuk Antam arahnya ke atas, tinggal sesuaikan aja dengan posisi teman-teman. Jangan lupa batasi resiko. Nah, untuk hari ini belum kelihatan ada akumulasi ya. Setelah kemarin dia mulai akumulasi, flow-nya bagus banget waktu di sini nih. 2 hari ini flow-nya bagus banget, asing net buy-nya besar banget. Tapi akhir-akhir ini malah dia barang pada keluar. Asiknya mulai pada keluar ya. Ini juga kelihatan ada distribusi, hari ini juga ada distribusi. Seperti itu. Cuman kalau kita lihat ada yang nampung juga kok si MG ini, walaupun hari ini kelihatan distribusi ya. Tuh, yang penting batasi resiko aja. Tuh. Dan kita bisa melakukan batasan resiko itu dengan technical analysis. Kalau dirasa hold yang sudah nggak tenang, loss yang udah banyak, ya kurangi porsi gitu. Jangan membenarkan kesalahan gitu. Kayak misalkan trading plan-nya gagal, nggak mau cut loss, nggak apa-apa lah, nanti pasti rebound. Itu adalah awal dari kehancuran trader tuh. Ya kalau misalkan mau bagus ya simpel aja gitu. Trading plan gagal, ya udah cut loss, akui, evaluasi, belajar lagi kayak gitu. Itu untuk Antam ya. Lanjut coba kita cek ITMG, mungkin yang mewakili batubara hari ini. Hari ini juga ada gocean batu baranya, sempat pagi-pagi loncat tapi closingnya kurang oke. Tuh. Hari ini TMG turun 0,89% dengan candle yang kurang bagus dan volume yang mengkonfirmasi. Cuman kemarin kita pernah pengalaman ya, waktu candle yang kayak gini juga ternyata hari setelahnya masih hijau. Ini waktu tanggal 27 September ini ada row hammer, inverted hammer di resisten, terus juga pada bentuk-bentukannya kayak gini. Tapi ternyata berhasil hijau lagi. Nah, ini juga terjadi lagi TMG, candle yang kurang bagus, volumenya juga besar. Nah, kita lihat besok kira-kira gimana. Tuh. Kalau ditanya kok saham batubara turun kenapa Mas? Ya ini sesuatu yang wajar ya. Yang namanya harga saham tuh ada naik turunnya. Kalau naik terus tuh namanya biaya hidup, teman-teman, nggak ada turunnya. Jadi kalau misalkan naik turun, nah itu baru namanya harga saham. Tuh. Malah juga sebenarnya kalau menurut saya ya lebih sehat kalau dia ada naik turunnya. Pergerakannya bakalan lebih oke, trennya pun juga bakalan bagus. Kayak kalau misalnya kita ambil contoh akhir tahun 2020 ya, waktu batubara pada rally di sini, ini kan dia nggak ada swing low sama sekali nih. Terus habis itu langsung sampai target, terus dia koreksi, konsolidasi lama. Tuh, nah kita lihat untuk kan dia kan dapat ada breakout nih saham-saham batubara. Kalau misalkan mereka ada swing low, nanti kita lihat aja kira-kira trennya seperti apa. Terus juga ITMG ini juga ada ngebut duluan dibanding yang lain masih pada di bawah, ITMG udah di atas. Masuk ke teknikalnya, ITMG memang kena area supply yang cukup kuat ya di sini. Di sini juga sebelumnya di sini sekitar 18.500 ini. Lalu sekarang ada di sekitar 19.575. Nih, kelihatan di sini dia mantul, di sini dia mantul, di sini dia mantul. Artinya sebelumnya di sini tuh banyak demand. Karena sudah dijebol bakalan jadi banyak supply alias banyak orang yang nyangkut di sana. Seperti itu. Nah, tapi bagusnya adalah kalau misalkan kita lihat kemarin ya, 28 September ini, garis warna hitam ini sudah di breakout dengan volume yang bagus. Artinya kalau menurut saya sekitar 18.500 sekarang sudah jadi supportnya ITMG. Tuh. Mungkin bisa juga dia memvalidasi support ya, karena dia barusan breakout dan belum ada retestnya. Tinggal kita lihat aja apakah dia mau retest atau enggak. Harusnya sih retest dulu sih kalau candlenya kayak gini.
Tuh, nanti tinggal kita lihat apakah dia bertahan di 18.500 atau enggak. Kalau misalkan bertahan bagus, artinya bakal jadi support 18.500. Yang punya average di bawah-bawah udah tenang tuh, support barunya udah di atas ya, mereka tinggal ngitung cuan aja. Tapi kalau misalkan jebol, support selanjutnya ada di sekitar 17.500. Nah, saya pengen ngecek candle kecilnya ITMG, siapa tahu saya menemukan divergen. Dan kalau kita lihat ternyata malah tidak ada divergen ya. Ini harga ke atas, indikator juga ke atas, walaupun mau dead cross, tapi tidak ada divergennya untuk si TMG swing yang kali ini. RSI-nya juga sama, tidak ada divergennya ya. Cuman mungkin yang ini agak, tapi lemah sih divergennya nih. Ini di sini, ini harganya ke bawah ya, sedangkan di sini dihargai ke atas. Tuh, biasanya kalau RSI yang koreksi itu cuma sampai high-nya, last high-nya. Ini kan dia last high di sini ya. 19.125. Biasanya kalau yang divergent itu leading RSI, ini saya cuman ilmu Titan ya, itu kalau bahasa Jawanya. Kalau bahasa Indonesianya ilmu mengamati. Kalau yang divergent indikator leading itu biasanya tidak terlalu kuat koreksinya, cuman sampai last high-nya. Biasanya sampai sini gitu. Tapi kalau misalkan dari yang divergent indikator lagging MACD, nah itu biasanya agak dalam koreksinya. Jadi tinggal kita lihat dulu aja. Gunakan support tadi kalau misalkan dia besok koreksi ya. Tapi yang pasti kalau menurut saya masih oke juga kok saham-saham batubara ini. Malah bisa dimanfaatkan untuk entry, cari angka yang tepat. Tuh. 18.500 kalau teman-teman mau masuk sih bisa nyicil kalau menurut saya. Tapi jangan all in di sana, spare ada sampai 17.500-an. Seperti itu. Lihat dari ini juga ada big distribusi untuk ITMG ini. Memang beda dari yang lain ya. Dia karena memang sudah jalan duluan. Yang lain masih pada di bawah, dia udah ngebut. Jadi fasenya pun juga udah beda. Kelihatan akhir-akhirnya ada distribusi, dan hari ini pun masih ada distribusi juga. Yang penting batasi resiko. Gunakan support tadi. Seperti itu. Itu untuk ITMG. Lanjut coba kita cek. BBRI tidak ada pergerakan signifikan ya. Net sell-nya juga kecil. Kita lihat yang lain aja, siapa tahu ada yang menarik. Saya pengen masuk ke yang dibeli asing hari ini. Ya, traktor juga kemarin sesuai analisa ya, dia bullish flag, cup handle atau apalah itu terserah. Saya pengen mention Astra aja. Ini benar-benar hit lah. Kemarin kalau teman-teman ngikutin konten cuan-cuan saham yang hari kemarin ya, dan hari ini mengeksekusi trading plan di Astra, setidaknya sudah cuan hampir 5% nih, 4,9%. Cuman bagusnya apa? Bagusnya adalah ini baru mau mulai. Jadi jangan take profit dulu teman-teman kalau pada ngambil dekat 5.000 tadi ya. Ini baru mau mulai. Kalau memang sesuai trading plan ya, sesuai apa ya? Sesuai skenario, targetnya sampai ke sini sekitar 6.000-an. Tuh. Kenapa gitu? Ya sebenarnya kelihatan banyak ya dari pola-pola yang dia bikin. Di sini saya lihat ada soal penjelasan kemarin. Saya lihat ada calon-calon bisa bullish flag gini bisa. Entah ini falling wedge, bullish flag gitu bisa. Targetnya pun ke sana juga. Nah, pas kan ke ungu-ungu. Itu kalau yang bullish flag, atau misalkan dia mau cup handle pun bisa juga. Nih ya, di sini cup, lalu ini handle, calon handle ya. Tapi artinya kalau bullish flag dia sudah breakout, karena dia udah breakout dari turunnya ini. Tapi kalau cup handle belum breakout, dia harus breakout di 5.550. Tuh, ini kalau misalkan cup handle. Kalau inverted head and shoulder pun bisa kayak gini juga ya. Tuh, dan sesuai skenario. Yang pasti adalah kalau menurut saya sekarang Astra ini arahnya ke atas. Kalau menurut saya didukung dengan flow asing dan akumulasinya juga. Seperti itu. TA menarik, volume bagus, asingnya flow, bandarnya flow, akumulasi ya udah. Itu nggak ada sinyal sell sama sekali, tinggal teman-teman suka atau enggak sama sahamnya kayak gitu. Kan biasanya kan ada yang suka main gorengan biar lebih volatil. Tapi kalau buat yang suka blue chip itu udah sinyalnya bagus sekali. Tuh. Untuk target sekarang ini ada resisten di sini ya, sekitar 5425 sampai 5550 tuh. Tapi kalau misalkan berhasil breakout 5550, baru targetnya ke sekitar 5950-an. 6.000 lah itu targetnya si Astra itu. Buat yang ikut ambil di bawah tadi ya, dekat-dekat 5.000-an, 5.100, hold aja, jangan take profit dulu. Tuh harusnya sih dia breakout terus naik. Tapi nanti kita lihat juga kalau ternyata dia gagal breakout, nanti kita lihat skenario-nya kira-kira seperti apa. Siapa tahu mau ascending triangle bisa juga seperti itu. Yang pasti
oke lah Astra hari ini. Ini juga akumulasinya bagus, asing flow-nya juga bagus, 87 miliar. Itu juga United Tractor mau bagi dividen ya, itu jelas Astra juga bakal kebagian kecipratan pendapatannya United Tractor. United Tractor juga ganteng, prospekmen juga bagus, bagus lah ini IHSG ini view-nya kalau menurut saya. Tuh. Dia akumulasinya juga oke, asingnya juga oke. Tinggal tunggu jalan aja. 6.000 harusnya. Kalau dia berhasil breakout 5.550, 6.000 itu ke sana. Itu untuk Astra. Lanjut coba kita cek SMGR kemarin udah ya, sesuai juga sama view kemarin. Nah, kita coba cek Java aja. Ini juga menarik kalau menurut saya poultry hari ini ya. Salah satu komoditas juga ayam-ayaman ini. Memang kemarin sudah terlihat mau reversal. Tapi saya pun juga sempat kena PHP. Nah, ini view besarnya si Java ini ya. Saya sempat kena PHP karena dia masuk ke garis trendline lagi, tapi ternyata keluar lagi ya. Kita bahas di sini aja. Hari ini Java volumenya bagus, volumenya besar, breakout, candlenya pun juga solid, tidak ada shadow sama sekali, dan dia sedang kena resisten. Tapi kalau kita lihat sebenarnya resisten ini resisten minor, dan kalau yang kayak gini sih harusnya ya besok otomatis breakout harusnya, kecuali IHSG bermasalah ya, bikin saham-saham pada susah breakout. Tapi kalau IHSG bagus, harusnya sih besok bakalan breakout Java ini. Area breakoutnya di sini sekitar 1950 sampai 1985. Amannya kalau misalkan dia udah close di bawah 2000, di atas 2000, itu bisa buat swing lagi. Patternnya bisa tadi ya, cup handle bisa. Ini cup, lalu ini ada handle. Targetnya pun juga ganteng juga Java ini. Nih, targetnya bisa sampai sini 2350. Tapi ini juga cuma target ya. Kita harus update perjalanannya dia, karena di sini pun juga banyak resisten kuat untuk Java ini. Cuman dengan adanya target itu kita bisa melihat adanya potensi, analisa bagus, ya udah tinggal hajar aja. Karena memang nggak ada yang pasti di market itu. Seperti itu. Konfirmasinya ini kalau misalkan dia bisa breakout 1985, saya rasa ada potensi sampai ke sana. Tapi harus dilihat juga di resisten sini. Mungkin bisa juga dia mau bikin inverted and shoulder pun bisa juga. Ini saya melihat potensi juga ya. Misalkan kayak gini. Ini shoulder kiri, nanti dia naik sampai sini. Ini headnya, nah, nanti dia retrace sekali lagi, bikin shoulder kanan pun bisa juga seperti itu. Hari ini juga ada double bottom kecil ini ya, bottom 1, bottom 2 breakout. Artinya untuk support terdekat sekarang ada di sekitar 1925. Itu support terdekatnya dia. Kalau misalkan jebol ya supportnya sini sekitar 1835. Tuh, tapi di sini juga ada support nih 1900-an ini. Sebelumnya resisten ya ini ya. Jadi area supportnya 1925 sampai 1900. Arahnya sih ke atas, tinggal kita lihat aja besok konfirmasinya. Indikator juga cakep, tinggal ditunggu aja. Hari ini juga ada akumulasi, walaupun summary-nya normal ya. Small, normal, summary-nya normal dari broker CSI. Tapi kalau kita lihat ke belakang juga akumulasinya si Java ini oke. Dia sebelumnya akumulasi besar, terus kemarin waktu turun juga terlihat ada yang take profit, tapi mulai dikumpulin lagi barangnya. Bagus kalau menurut saya. Bisa diswingkan juga karena dia ada uptrend ya. Kalau kita melihat trennya menggunakan moving average. Kalau pakai market structure sih belum uptrend karena dia belum higher high. Ini kan baru low, high. Nah, ini kan lower, higher low. Nah, kalau dia break baru higher high. Itu baru dia uptrend. Tapi kalau kita pakai candle kecil sebenarnya juga udah ada juga lower low, higher low, higher high-nya sudah ada. Tapi kalau pakai pattern besarnya masih tunggu besok break di 2000 lah saya buletin. Tuh, tapi kalau misalkan melihat trennya pakai moving average, saya rasa sudah uptrend Java ini. Dia udah di atas MA20 udah di atas 550, bisa buat swing yang kayak gini nih. Tuh, ini juga zamannya komoditas. Nah, salah satunya ayam-ayaman. Oke, untuk Java. Lanjut coba kita cek BBNI mungkin ya. Kok dia di 5.200-an. Lama saya nggak ngecek BBNI ini. Belum gerak soalnya. Beberapa gajah-gajah, big cap ya, itu pada belum bergerak. Seperti masih menunggu momentum. Oke. Hari ini BBNI naik 3,47% dengan volume yang ada, tidak terlalu besar tapi tidak terlalu kecil juga.
dia rebound dari area supportnya ya, harusnya sih sekitar sini 4950, tapi low-nya hari ini 5025. Itu dia sudah rebound. Cukup menarik. Arahnya sih karena dia barusan rebound ya, harusnya ke atas. Dan bagus ya, reboundnya dia sekalian breakout neckline. Ada double bottom di sini. Bottom 1, bottom 2. Dan dari target double bottomnya, targetnya adalah ke sini. Nih, sekitar 5350, kembali ke area konsolidasinya lagi. Tuh. Sebelumnya dia udah naik, tapi di sini saya melihat ada pattern pembalikan arah, akhirnya dia koreksi dan hari ini sudah ada rebound. Artinya kalau menurut saya arahnya sudah ke atas lagi. BBNI pun juga berpotensi bikin yang namanya cup handle. Ini cup, ini handle. Nah, buat teman-teman yang kasih punya barang sih kalau menurut saya hold aja. Kalau sampai dia breakout 5500, dah buat swing BBNI itu. Bahkan sekarang pun juga ada lumayan bisa buat swing ya, tinggal kita tunggu konfirmasi dulu aja. Seperti itu. Arahnya ke atas juga BBNI kalau menurut saya, tinggal kita lihat nanti karena dia habis breakout double bottom, dia reversal, konfirmasi, tinggal tunggu targetnya. Kalau breakout 5500 cakep banget. Kita lihat dalamnya, hari ini juga ada flow ya dari BK. Emang apa ya, ngikutin MG sama YP itu memang enak, cuannya bisa cepet, tapi ngikutin BK itu bikin tenang di hati. Supirnya halus. BK, CG, ZP, CS, AK, KZ, AI, yaudah ini berjejer kayak gini tuh udah YU, tapi YU nya jualan ya ini ya, YU broker besar juga ini tuh, tapi juga apa ya, pendermologi itu tidak sekedar kode broker, harus memahami lebih dalam, cuman ini bisa buat patokan, melihat dasarnya lah kayak gitu, meraba-rabanya tuh. Masih ganteng juga BBNI, tinggal batasi resiko aja. Lanjut, coba kita cek HMSP. Ini juga ganteng teman-teman, serius. HMSP ini ada potensi reversal mungkin. Makanya ini kalau merah itu kesempatan tuh buy, orang blue chip kita aja bagus-bagus kok. Potensi merah memang ada gitu, tapi ketika dia turun, nah itu adalah kesempatan untuk buy kalau menurut saya. Nah, saya hilangin dulu. Oke, hari ini Sampurna HMSP. Nah, ini saya pelanggannya ini. Sekali-sekali memberikan cuan lah, jangan saya ngasih pendapatan terus ini. Hari ini naik 3,08% dengan volume yang bagus, breakout, volumenya besar karena dia di atas rata-rata. Bagusnya adalah ada tanda-tanda reversal kalau menurut saya dari pattern kecil ke pattern besarnya ya. Pertama yang jelas dia ada divergent. Setelah sebelumnya juga divergent, ini indikatornya ke atas tapi harganya ke bawah terus. Terus di sini dia tidak membuat low baru. Terakhir low-nya adalah 950 di sini. Tanggal 20 Agustus itu last low-nya si HMSP. Setelah itu dia sempat rebound sekali. Saya kira dia mau bikin cup handle langsung reversal, tapi ternyata enggak. Dia turun lagi ke low-nya lagi 950 dan tidak jebol, dan sekarang sudah rebound. Reboundnya pun bagus. Di sini ada pattern kecil juga ya. Ini ada double bottom juga di sini. Bottom 1 dan bottom 2, dan dia sudah breakout dengan volume yang besar. Saya rasa untuk sekarang supportnya ada di area 1000 karena ini neckline double bottomnya ya. Support terdekatnya 1000, artinya harusnya ya harga sekarang ini masih murah tuh, karena dia baru 1005. Nah, untuk target double bottomnya sendiri, targetnya adalah ke sekitar sini, sekitar 1050. Itu target dari double bottomnya. Tapi kalau misalkan dia bisa breakout 1050 sampai 1065, itu bakalan cakep sekali karena ada double bottom besar juga ya. Bottom 1, bottom 2 dengan target ada di sini. Nah, ya kira-kira sampai resisten di sini lah, sekitar 1160. Saya lihat ada potensi. Kenapa saya lihat ada potensi? Nah, ini karena ada yang ambil barang hari ini. Dia juga mulai masuk MA20, juga ada akumulasi hari ini. Akumulasinya nggak main-main juga dari Mbah Morgan juga ya. Ini bukannya saya mendewakan JP Morgan gitu ya, terus atau teman-teman kalau lihat BK ambil barang langsung harus ikutin gitu juga, jangan juga. Tetap harus kita lihat teknikalnya, terus kita analisa, kita bikin trading plan. Kalau menarik ya tinggal ikutin aja seperti itu. Tapi cuman setidaknya ada yang ambil barang lah ini si MSP ini hari ini. Tuh, itu tadi skenario-nya ya. Kalau misalkan dia berhasil sampai breakout 1050, saya rasa bakal ganteng. Resistennya 1085. Terus kalau breakout lagi sini 1110, baru 1160. Tuh.
Untuk support 1000 tadi masih oke untuk harga sekarang kalau menurut saya. Kalau misalkan teman-teman mau buy before breakout. Tapi kalau misalkan teman-teman suka konfirmasi ya tunggu dia breakout 1050 dulu aja. Seperti itu. Ini juga cukup kuat ya, 1045 1050 itu. Tuh, yang penting batasi resiko. Cukup menarik dia kalau misalkan nanti reversal ya. Turnaround-nya bisa tinggi banget ini. Banyak gap di atas. Satu, ini 1300 ada gap. Nih 1600 ada gap. Ada satu lagi kok yang gede. Nah, nih 2800 ada gap juga. Apakah bisa tutup sampai sana nanti kita lihat aja. Karena memang walaupun consumer goods kita ini masih dihina-hina, Unilever, consumer goods yang lain karena downtrend terus, tapi pasti bakal ada saatnya naik juga. Tuh. Yang naiknya cepat, turunnya juga cepat. Yang naiknya lama juga naiknya bakalan ya itulah kira-kira. Seperti itu. Lumayan menarik HMSP ini. Cuman ya worst case scenario ya, kalau misalkan sampai jebol 950 wajib out tanpa toleransi tuh. Karena dia bakal membuat low baru. Terus sekarang support 1000, lalu setelah itu 950. Bisa cicil-cicil di sana. Tapi kalau dilihat dari average hari ini juga saya lihat pakai RTI bisnis saja ya. Hari ini average-nya ada di 993. Tuh, artinya barang bandar di sana itu kita lihat di sininya aja nih 990 average barangnya yang ngambil barang besar hari ini. Cakep lah kalau menurut saya. Kalau sampai reversal ganteng banget ini rokok-rokokan ini. Dividen bagus, nanti reversal juga. Ya kita tunggu. Itu untuk MSP. Lanjut coba kita cek nah sekalian lah Unilever lah. Unilever hari ini juga ada flow asing ya, walaupun belum besar. Nah, oke. Hari ini Unilever naik 2,62%. Dan bagusnya adalah Unilever tidak membuat low baru juga. Terakhir low-nya di sini 3.800 ya, low-nya dia. Hari ini low-nya juga 3.800. Artinya dia tidak membuat low baru. Kenapa saya bilang bagus? Karena dia sudah divergent. Kalau misalkan dia tidak buat low baru, ada potensi dia bakalan sideways dulu. Tuh, kan tren itu kan 3, uptrend, downtrend, sideways. Kalau misalkan dia lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, itu namanya downtrend. Tapi ketika dia tidak membuat low baru, ada potensi dia berubah jadi sideways. Bakalan jadi uptrend kalau misalkan dia membuat higher high dan higher low. Jadi kalau misalkan dia berhasil breakout sini 4060, terus habis itu dia swing low, terus habis itu dia break lagi, nah itu baru dia konfirmasi uptrend. Cuma untuk saat ini kalau menurut saya sudah lumayan menarik selama dia tidak jebol 3.800 ya. Jadi buat teman-teman yang masih punya barang, ada harapan lah. Ini juga mulai uget-uget saham-saham consumer goods ini yang udah koreksi lama pasti bakalan balik juga kok. Pasti, cuma tinggal tunggu waktunya aja. Seperti itu. Fundamentalnya pun juga bagus-bagus juga. Malah jadi ngomongin fundamental saya. Itulah, cuman memang ngomongin fundamental tuh dalam sebenarnya cuma tidak sekedar rasio-rasio ya. Banyak pertimbangannya. Dan saya tidak terlalu mendalami di sana. Saya bahas dari potensi teknikalnya aja. Hari ini sudah ada rebound, ada volume yang lumayan, flow-nya pun juga lumayan. Nggak kelihatan kok di sini ya. Kalau di RTI bisnis kelihatan ada asing net buy. 2,9 miliar, tidak terlalu besar sih. Dan untuk target sekarang ada di sini, sekitar 4.050. Kalau misalkan dia berhasil breakout bakalan bagus karena bakalan ada double bottom. Bottom 1, bottom 2. Target mungkin sekitar sini nih, 4280 untuk sini Unilever. Nah, ini mungkin kita bisa bikin skenario juga ya, calon-calon yang bakal dia lihat. Siapa tahu nanti benar-benar terjadi. Kalau misalkan potensi reversal saya rasa seperti ini. Ada calon dia bisa bikin inverted head and shoulder. Ini shoulder kiri, ini headnya. Nah, artinya dia breakout sini, naik sampai sana, terus belum berhasil breakout dan turun sekali lagi membuat shoulder kanan. Jadi kalau misalkan dia berhasil breakout, fix baru dia reversal. Artinya amannya Unilever bakal uptrend kalau dia udah breakout 4.300. Seperti itu. Yang punya barang bisa disesuaikan. Misalkan ya average down ya nggak masalah juga kalau misalkan teman-teman mau average down, tapi tetap harus diatur average downnya, nggak terus didiemin terus turun lagi didiemin, itu juga nggak. Misalkan sekarang average down, misalkan porsi sekarang misalkan contoh ya punya 100 lot gitu, 100 lot di harga misalkan sini nih, yang lebih serem deh, misalkan sini ya harga 7.000 punya 100 lot. Nah sekarang misalkan masukin 50 lot nih, yang 50 lot untuk ngikutin skenario ini. Kalau misalkan dia berhasil ya udah hold, setidaknya average-nya bakalan membaik. Tapi kalau misalkan dia gagal, ya yang 50 lot
harus di cut loss juga tuh, atau kalau misalkan cut loss semua juga bebas juga. Yang penting kembali ke teman-teman sendiri itu punya analisa, trading plan dan lain sebagainya. Cukup menarik. Walaupun hari ini belum kelihatan ada akumulasi ya, pada movement pun juga belum begitu oke. Cuman setidaknya hari ini dia ke samping, tidak turun lagi. Hari ini summary-nya juga netral, tapi kalau dari jumlah brokernya ada akumulasi. Sama, ada Mbah Morgan juga. Ini Mbah Morgan belanja-belanja ini hari ini. Makanya IHSG-nya ngangkat ya. Asing masih keluar, belum kelihatan ada flow yang signifikan ya, baru hari ini doang. Dan itu masih menurut saya sangat kecil, 2,9. Amannya mungkin ya, itu tunggu dia breakout 4100 aja. Tuh, atau kalau enggak, tunggu reversal, dia tunggu breakout 4300. Loh, Mas, kan kalau dia breakout 4300 nanti harganya mahal. Ya, memang iya, 4300 lebih mahal daripada 3800. Tapi kan setidaknya kita udah dapat konfirmasi gitu kalau dia reversal. Tuh, tapi kalau misalkan teman-teman suka spek buy ya silakan juga, yang penting harus pintar memaintain ya. Seperti itu. Itu untuk Unilever. Lanjut coba kita cek kita coba cek yang merah-merah deh. Agro kemarin udah kita bahas ya, biar nggak setiap hari. Apa nih? Coba kita cek. Mungkin kita mulai dari Medco dulu ya. Yang hari ini turun. Gantian memang, kemarin udah ngegas minyak sama batu bara. Hari ini yang manggung CPO ya, minyak sawit. Hari ini Medco turun 2,75% dengan volume yang ada. Tidak terlalu besar tapi tidak terlalu kecil juga. Saya langsung kepo, pengen lihat itu volume buangan atau volume coveran. Kalau menurut saya sih ini tidak terlalu besar ya buangannya ya. Nah, ini bahkan sudah langsung di cover volume buangannya. Jadi kalau menurut saya Medco masih oke, dan sekarang dia ada di harga murahnya. Ini ya, dia kemarin setelah downtrend mencoba reversal, membuat ascending triangle, entah ascending triangle atau cup handle atau apalah terserah, karena kalau menurut saya ini reversal. Di sini juga double bottom bisa, dan dia sudah breakout dengan volume yang besar. Saya rasa valid, dan support sekarang ada di area 520 sampai 530. Artinya sekarang harga masih oke. Tuh, dia pun juga kena resist ya. Ini kan udah deket resist 550-an ini. Resist kuatnya dia. Sebelumnya di sini dia support, dan dia bakal uji resist lagi di sana. Seperti itu. Buat teman-teman yang pengen masuk Medco, kalau menurut saya sih masih oke. Ini tinggal entry yang bagus saja di area 520 sampai 530. Lalu pasang stop loss, mungkin amannya ya pasang stop loss di bawah 500 gitu ya, biar tidak terlalu mepet. Tapi kalau teman-teman mau tunggu dia breakout 560 sekalian juga nggak masalah, karena ini resisten cukup kuat. Tuh, kalau sekarang kan range-nya masih kecil ya, daripada nunggu konsol di sini, lebih baik tunggu breakout 560 sekian, nanti tinggal masuk, nah terus naik ke atas seperti itu. Skenario seperti itu. Jadi untuk support tadi 520 sampai 530, untuk resistennya ada di sekitar 550 sampai 560. Kita lihat dalamnya, hari ini juga belum ada akumulasi. Kelihatan Buyer movement-nya juga belum kelihatan akumulasi. Tapi ASIC sudah mulai naik, dan trennya pun juga sudah mulai naik, kelihatan mau reversal. Nanti kalau sampai golden cross bisa dibuat swing trading juga, didiamin terus. Seperti itu. Cukup menarik kalau teman-teman belum punya proxy minyak ya. Kalau teman-teman udah ada Elsa ya udah salah satu aja. Tapi kalau teman-teman belum punya Elsa, Medco ini bisa jadi pilihan juga. Harganya juga masih oke. Tinggal batasi resikonya aja, seperti itu. Oke, lanjut coba kita cek WSKT mungkin. Ini yang lain pada hijau, dia merah sendiri. Kayak memang penyakitnya BUMN kalau mau red issue ya, harganya bakal ketekan. Kayak agro pun juga ketekan juga. Oke, WSKT sekarang masih ada di supportnya sekitar area 800 ini, 800 sampai 850 lah, itu area supportnya WSKT. Ini tapi volumenya besar ya, candlenya kurang bagus. Kita lihat dalamnya. Oke, ada volume buangan yang belum tercover ya di sini. Volumenya besar. Ini WSKT waktu dia jebol support juga.
Jadi untuk amannya sih supportnya 800 untuk WSKT itu. Selama dia masih di atas 800 masih oke. Tapi kalau misalkan sampai jebol 800, kalau mau saya sih saran saya lebih baik keluar dulu karena dia ada potensi bikin yang namanya inverted cup handle juga. Ini ada cup, lalu ini calon handle kalau misalkan dia sampai breakdown. Jadi batasi resiko di 800. Kalau dia jebol 800 dengan volume besar, lebih baik exit dulu. Tapi kalau misalkan dia nggak jebol, mah bisa dimanfaatkan buat entry. Nah itu yang resiko kecil juga ya. Misalkan beli di 800, turun ke 790 langsung jual aja. Cuman rugi berapa persen itu. Tapi kalau misalkan dia tidak jebol 800, ada potensi naik juga sebenarnya. Ini ada calon cup handle kalau misalkan sampai konfirmasi ya. Ini cup di sini, lalu ini calon handle kalau dia berhasil break 920-an seperti itu. Jadi support resistennya, untuk resisten terdekat sih sini sekitar 875 sampai 865, kalau supportnya 825 sampai 800-an. Yang penting batasi resiko aja. Salah satu sektor yang menarik, sayang banget kalau dilewatkan. Cuman kalau menurut saya sih yang lain aja, jangan WSKT, pilih Wika atau Adi, itu paling bagus. Wijaya Karya, Adi Karya itu paling bagus untuk saat ini ya, melihat pergerakannya. PTPP juga bagus, cuman dia biasanya kalah ngebut dibandingkan Wika sama Adi tuh. Cuman kalau untuk WSKT hajatannya beda, biasanya geraknya beda juga. Hari ini juga ada big distribusi untuk WSKT ini ya, dan dia juga memang akhir-akhir ini baru didistribusi setelah kemarin diakumulasi, pada movement yang mulai turun lagi, dan ya batasi resiko aja. Ini baru ke samping, dia belum ada koreksi konfirmasi untuk membuat higher high seperti itu. Lanjut, coba kita cek Adaro. Nah, hari ini batubara pada koreksi ya. Ini Adaro juga candle jelek dengan volume yang cukup besar juga. Tuh. Dia kena area ini, memang area apa ya? Area beratnya Adro lah. Di sini dia konsol terus di situ. Dia juga kena hari ini high-nya sekitar 1755 ya. Di sini 1800 lah. Nah, dengan dia sebelumnya di sini juga harga bergejolak di dekat-dekat sini tuh. Artinya itu area yang di-respect oleh dia. Nah, Adro kena resisten, lalu dia ada yang jualan, candle-nya kurang bagus dan volume yang besar juga. Saya rasa nggak masalah untuk batu bara ini ya. Kalau misalkan dia koreksi ini malah bisa dimanfaatkan untuk buy. Kalau misalkan si Adaro sampai ke sini, apalagi dia nutup gap 1565, silahkan entry di sana. Itu bakalan bagus sekali karena dia barusan meretest cup handle-nya. Ini cup, ini handle, dia breakout, retest dulu, habis itu baru ngebut, itu bakalan lebih bagus. Jadi kalau ada koreksi bisa dimanfaatkan untuk buy. Tapi kalau misalkan kita lihat dalamnya, siapa tahu kita menemukan minor support ya. Untuk support terdekatnya di sini sekitar 1700-an ini. Tapi kalau jebol supportnya di sini 1640. Nah, mungkin teman-teman bisa cicil dari 1640 kalau pengen banget masuk Adaro ya. Tapi jangan full porsi di sini, takutnya dia nutup gap beneran dan sudah 100% porsi ya, nanti di bawah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Misalkan di sini masuk 60% atau 40% atau 50% gitu, nanti sih saya masuk di bawah seperti itu. Masih menarik batu baranya, grupnya Pak Sandi juga ganteng-ganteng, Agi, Adaro, TPIG, SRTG dan lain sebagainya. Cuman memang kurang oke-nya Adaro ini baru mau buyback tuh, dan buyback itu sebenarnya katalis bagus. Artinya apa ya? Ya pemilik saham percaya dengan emitennya sendiri gitu. Cuman biasanya kalau mau buyback itu harga akan ditekan dulu. Tapi setelah buybacknya selesai, itu bakalan bagus sekali nanti. Kita update teknikalnya aja. Momen mana yang kira-kira oke buat entry seperti itu. Batasi resiko tadi kalau area buy on weakness ya. Kalau tiba-tiba besok dia breakout pun juga ya nggak masalah juga, tinggal kejar atas. Tapi kalau buy on breakout lebih baik sabar dulu aja. Kita lihat karena ini area-area kuat ya, lebih baik tunggu dia retrace seperti itu. Dilihat hari ini netral ya, tidak ada akumulasi maupun distribusi. Yang ambil barang PD sama DX. PD-nya ini juga PD pinter ini, bukan retail ini. Dan grupnya Pak Sandi pun juga kebanyakan bandarnya PD ya, kayak Agi itu kalau teman-teman ngecek bandarnya juga PD itu. Itu yang jualan AK, yang beli PD, DX, YU. Bukan distribusi sih kalau menurut saya hari ini. Ini ada yang TP, memang ada yang take profit, tapi ada yang jagain. Tuh, bukan distribusi. Seperti itu. Masih cakep lah kalau menurut saya batubara ini baru start. Serius, baru start ini batubara ini. Kalau teman-teman lihat harga batubara bandingkan dengan tahun 2018, harusnya teman-teman bisa mengambil kesimpulan di sana.
Untuk Adaro, lanjut coba kita cek yang hijau-hijau, ini wajib kayaknya kita cek ya, INKP, kertas-kertasan. Akhirnya sesuai skenario juga, setelah dia kemarin konsolidasi cukup lama, hari ini volumenya bagus sekali dengan candle yang sangat solid, tidak ada shadow di atas ya. High-nya hari ini 8150, close-nya 8125. Oke, ada satu tick ternyata, shadow satu tick. Yang pasti masih bagus sekali INKP ini, dan kalau menurut saya ini baru start, baru akan mulai bullish. Nih ya, di sini dia downtrend, lalu dia breakout downtrendnya. Di sini belum membuat higher high kan, dia baru bikin high. Ini higher low. Nah, kalau sampai dia berhasil breakout 8000, kita bulutin 8200 ya. Karena shadow sampai agak lumayan tinggi. Ini ada sampai 8175. Kalau misalkan besok INKP breakout 8200 dan pasti bakal breakout, dilihat volume dari hari ini ya, itu dia baru akan mulai fase bullishnya. Tuh. Kalau dilihat dari targetnya, kalau pakai inverted head and shoulder, targetnya sini sekitar 10.000. Lumayan tuh. Kalau pakai target inverted head and shoulder, pas kena resisten juga, resisten psikologis, resisten klasik, area di respect lah sama si INKP ini. Tuh. Masih ganteng lah, ini targetnya lumayan tinggi kalau misalkan bisa dia breakout ya. Yang punya barang di bawah, ikutin CCS yang ngambil di 7.000-an, lebih baik hold aja, ini baru aja mulai. Untuk resisten, kalau misalkan besok dia breakout 8.200, ada di sini 8.700, setelah itu ada di 9.200, terus baru 10.000, seperti itu. Cakep, arahnya ke atas ini. Dilihat dalamnya, kita lihat tidak ada akumulasi maupun distribusi, tapi kita pakai TA-nya aja. TA-nya ganteng, volumenya mendukung, karena memang ya ada yang bandar secara jelas-jelasan menunjukkan kalau dia baru akumulasi. Ada juga yang sengaja tidak ingin kelihatan kalau baru akumulasi gitu. Misalkan inilah KZ, RX, MI, CP. Ini kelihatannya 4 broker, tapi kan bisa juga satu orang ya gitu. Makanya kalau kita bandarmologi doang tanpa teknikal, siap-siap nyangkut aja sih. Itu yang paling penting kalau menurut saya, lebih ke teknikal kalau kita trading ya. Tuh. Bandarmologi itu untuk data tambahan aja. Volume dan bandarmologi itu untuk data tambahan. Yang paling penting utama adalah teknikalnya. Seperti itu. Kalau breakout 8200 cakep, nanti bisa average di atas atau bisa kejar di atas kalau dia bikin base untuk masuk. Seperti itu. Untuk INKP, lanjut coba kita cek. Tekimnya mungkin nggak saya cek ya, karena mirip-mirip juga. Saya cek yang lain aja biar nggak terlalu banyak. Ini masih ada CPO-an juga. Kita bahas dari BWPT mungkin ya. Ini juga salah satu proxy CPO. Oke. Tanda-tanda reversal sih memang sudah kelihatan, tapi hari ini candlenya kurang bagus dengan volume yang sangat besar ya. Tuh, dimana kelihatannya ada di sini. Ketika dia tidak membuat low baru, ini kan last low di sini 69 ya. Di sini last low-nya juga 69 juga, lalu terjadi divergent. Nih, indikator ke atas, harga ke samping. Akhirnya kemarin dia break dengan volume besar, naik 12%, dan hari ini lanjut lagi. BWPT juga breakout double bottom di sini, ada bottom 1, bottom 2 dengan neckline area ada di sekitar sini. Sekitar 80 sampai 80 sampai 81 lah, 79 sampai 81. Artinya untuk saat ini 79 sampai 81 adalah supportnya dia. Dan kalau menurut saya dilihat dari volumenya ya, harusnya kuat di sana itu. Tuh, cuman untuk support yang lebih dekat ada di sini sekitar 85. Ini ada support juga. 84 85 ini ada support. Kalau misalkan dia jebol baru ke 80 sampai 81. Nah, hari ini dia juga pas kena apa nih? Nggak kelihatan sih ada resisten. Kalau menurut saya ini gara-gara diguyur aja ini. Banyak copet yang masuk ya, langsung diguyur di atas. Shadow-nya panjang, cuman dekat-dekat area resist juga. Ini sekitar 102. Oh, dia high-nya hari ini 100 ya, berarti kena area resist psikologis juga. Dan closing-nya pas di support lagi nih 87 ini. Sebelumnya kan ini resisten ya,
dia udah breakout berarti lalu turun, berarti kan sekarang udah jadi support. Tinggal kita lihat aja, harusnya area kuat 87 sampai 80 itu area kuat. Kalau misalkan mau masuk ya bisa dekat-dekat situ, cicil-cicil di situ. Tapi kalau jebol 79 bisa exit dulu aja. Menarik juga CPO ini, memang masanya komoditas ya. Kita lihat dalamnya juga ada akumulasi, summary-nya normal, tapi baru hari ini doang kelihatan kalau saham-saham fast trading lah, day trading seperti itu. Itu untuk BWPT. Lanjut coba kita cek apa nih, beberapa bank-bank digital, bank-bank mini pada rebound juga ya. Terakhir Pegas mungkin ya. Oke, hari ini Pegas hit target dari double bottomnya. Kalau teman-teman ngikutin konten cuan-cuan saham atau yang di grup juga ya, dari kemarin-kemarin ini sudah hit target dari area konsolidasinya. Dia akan konsolidasi di sini lalu breakout dan pas kena targetnya 1200. Ini adalah area resist yang cukup kuat kalau menurut saya ini 1200 ini. Cuman kalau dari arahnya sih harusnya bisa di breakout. Tinggal kita lihat apakah dia langsung breakout atau ada retrace dulu. Kalau misalkan dia retrace, base buy-nya ada di sini sekitar 1120 sampai 1130. Itu bisa bikin inverted and shoulder juga. Shoulder kiri, head, shoulder kanan. Kalau misalkan dia sampai ke 1130 lagi. Tapi kalau misalkan besok dia langsung breakout 1250 1200 ya bisa lanjut juga ya. RSI-nya juga udah lumayan tinggi nih, dari atas 62, artinya sudah mulai uptrend untuk si Pegas ini. Tinggal kita lihat nanti impulsif movement-nya. Kalau breakout 1200 bakal ganteng sekali Pegas ini, saya yakin volumenya bakal besar banget dan mulai bullish. Tapi kalau kita lihat dia belum membuat swing low ya. Untuk view besarnya baru high, belum bikin low. Itu kan kalau pakai Elliott Wave agak panjang ya. Tapi kalau kita pakai candle-candle kecilnya sudah kelihatan naik turun kok. Kan low, high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. Ini higher high belum ada higher low-nya. Nanti entah dia mau bikin swing low atau higher low juga, kita tunggu aja. Kalau ada area entry yang menarik bisa masuk untuk Pegas ini. Yang masih udah ganteng TA-nya kalau menurut saya. Tinggal tunggu breakout 1200 atau tunggu retrace di sekitar 1130-an. Kita lihat dalamnya hari ini netral, tapi dari jumlah brokernya ada akumulasi ya. Yang jualan 39, yang beli 32. Nih, summary-nya netral hari ini. Seperti itu. TA-nya juga udah ganteng, dilihat dari walaupun dia belum higher high, belum bikin swing low ya, belum bikin swing low swing high, tapi untuk pakai moving average-nya sudah golden cross, juga sudah di atas moving average ini. Harga di atas EMA 20, di atas EMA 50 sudah saham uptrend kalau menurut saya. Tinggal kita tunggu tren yang menguat aja, seperti itu. Oke, mungkin itu untuk konten hari ini. Saya juga lucunya kegocek juga ya. IHSG hari ini agak aneh memang. Semoga bermanfaat. Mohon maaf juga kalau ada kurangnya. Jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.